Welcome to DCDC Extra Talks. Rindu itu virus, silaturahmi adalah vaksinnya. Tepuk tangan atuh. Shh, jangan berisik, mari ngomong yang baik. Di episode kali ini, gua bakalan undang teman-teman yang aktif di DCDC Studio Gigs. Kita langsung aja undang mereka buat ngobrol-ngobrol bareng kita di sini. Welcome for Tior. Jadi nikmat jauh coklat. Halo Fortior, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat baik. Gue pengen kalian memperkenalkan dulu diri kalian masing-masing. Di mana? Oke, kita dari Fortior, kita beranggotakan 3 personil dan gua Rahmat dari gitaris. Next di samping kiri gua. Gua Novan, di sini gua megang drum. Gua Aldi, di sini gua bagian vokal. Inilah kita. Oke. Jadi gimana kabarnya? Baik-baik aja semua? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. baik. Alhamdulillah. Masih diberi kesehatan ya, walaupun lagi pandemi. Ayo pandemi. Di Cicurug pandemi. Ini band-band Sama. Cicurug kan ya? Iya, Benci Cu. Oke. Gini bro, kemarin kan kita sering ketemu di studio gigs ya. Iya. Ya kan? Jadi band-band ini adalah band-band yang aktif di programnya DCDC, yaitu di DCDC Studio Gigs. Nah, jadi kita juga kawan-kawan di rumah, Coklat Friends di rumah, pengen kenal lebih dalam nih mengenai band kalian Fortior. Nah, tadi kalian sudah memperkenalkan, sekarang gua pengen tahu story atau awal berdirinya Fortior tersebut. Tolong ceritain. Kalau merunut dari history Fortior sendiri itu sebetulnya nggak lepas dari founder ya. Foundernya si beliau, sang drummer. Mungkin gue cuma bisa cerita sedikit aja sih, karena gue orang yang paling belakangan gabung gitu. Jadi Dari awalnya yang mendirikan drummer. Saya dulu waktu tahun 2016 ya. Waktu itu kita ada satu festival di salah satu kampus. Dulunya kita bergenrenya beda, bukan hardcore. Waktu itu kita di deathcore lah kurang lebih ya. Dan kita cari-cari personil dan alhamdulillah dapat. Dan saat itu manggung pertama itu di kampus ini saudara Aldi di CBI waktu itu, di situlah pokoknya. Di situ kita bawain beberapa lagu deathcore dan itu manggung kita pertama ya. Selanjutnya kita kan terus berkarya dan akhirnya ada salah satu event yang wah gitu, emang gede, dan salah satu event itu emang kita berambisi banget buat bisa perform sebaik mungkin di salah satu event itu. Dan di situ kami emang benar-benar untuk menampilkan yang lebih baik. Dan ada yang terjadi atau yang tidak diharapkan, salah satu di acara itu dibatalkan. Dan di situ kami merasa kecewa juga ya, karena anak-anak emang udah bener-bener gitu. Dan salah satu personil dari kami mengundurkan diri dan kami terpecah belah. Waktu itu tahun 2017. 2017. Jadi awalnya kalian tuh berapa orang sih? Awalnya tuh Dulunya 6 orang. Ada 6 synthesizer, ada bass, gitar 2, drum, dan vokal. deathcore. Awal jadi berarti si Fortior ini namanya masih Fortior juga. Masih Fortior, enggak ganti. Namanya masih Fortior. Beranggotakan 6 orang awalnya Iya. kan. 6 orang, akhirnya Sisa berdua waktu itu. oh tinggal duaan ditinggalkeun nya. Tinggalkan Oh, we. nama Aduh. sunyi Karunya. sepi we, karunya we, gitu. Eta teh Bingung. naha mah kalah luar gitu. Mungkin ada yang kecewa meren acara yang salah satu enggak jadi. Mungkin emang udah ada kesibukan kan, masih kerja gitu. Jadi rek ngeband apa rek gawe teh?
Sebenarnya mah tanggung eta. ya teteh. Niatan bang nama gitu. Alhamdulillah nama aya. Nah, pada akhirnya lu Nah, di persimpangan jalan, gua kan satu tempat sama mereka. oh ngamen berarti Wah, teh. Oh, enggak, gua Ngamen. karung gitu. Gua istilahnya satu base camp lah sama mereka nih Ah. gitu kan. Ya, gue sih awalnya nggak nyangka gitu sama mereka berdua itu. Karena yang gua tahu mereka gamers gitu. Yang gua tahu mereka gamers, tapi pas ada event di tahunan itu kan di CBI itu kan memang ada tahunan gitu ya, pensi kayak gitu. Nah, jadi hardcore kampus gitu nya. Ke kampus dari nama lah. Teng Eta lah hardcore- pensi Gua kan pensian satu lah. kampus. gitu. gua kan satu kampus sama dia nih. Berarti ieu teh ayam deadcore. Selain ayam kampusnya. Nah, mereka nih pengen mentas tapi nggak punya personil gitu. Kata gua, ayo nama gua gitu kan. Nah, gua tanya, lu mau maininnya genre apa? Gua pengennya genre deathcore. Jangan kata gua. Terlalu keras kata gua, yang lunak-lunak dikit lah kata gua. Terus nyari-nyari referensi, ya ketemu lah nih sama kita tuh feel-nya bertiga nih. Udah kita bawain ke arah ini aja nih, yang agak soft lah kata gua. Ari lu kunaon sih make hayang si ieu gitu asup. Mimitina Oh kumaha? deui. Oh, Jadi nu aya we, jadi nu aya eta mah. pas di tawuran daek urangnya Menarik, terjebak Mang. Oh, ya. gitaris mainnya duaan coba. Jadi ini si sate vokal sama Vokal lu jeung drum. Vokal Jadi drum. si band Jepang teh nya vokal jeung drum. Aya ya. Ah iya. Terus. Lanjut. Gue juga istilahnya berhubung udah lama vakum juga nih nggak ngemusik, gue kepacu lagi nih feel gue ngemusik. Ya udah deh, gue nyoba gabung sama mereka, nyaman. Nah dari nyaman tersebut kan istilahnya ya mau dibawa kemana juga hayu aja gue gitu. Tapi itu bobogohan. Ente. Oh, Wah normal. Nyaman. Nyaman bobogohannya anjing. Ngeri. Ya banyak di jerah. Tapi kan analoginya dari nyaman bersama, yang terpenting ada nggak ada kita jalan deh. Gitu. Oke, aman. Jadi Ya kan memang musik itu kan identik dengan keluarga ya. Banyak yang salah paham dan salah kaprah itu musik itu cuman hobi-hobian gitu. Hobi-hobian. Bagi gua musik my life, terus disitulah keluarga gua gitu. jadi tujuan lu dengan Fortior itu apa? Misi lu gitu. Misi gua sih yang pertama udah tercapai. Gua bangun keluarga selain daripada keluarga inti gua. Nah, keluarga gua yang kedua Fortior. Apapun keadaan Fortior itu gue yang paling paling care gitu. Nah, di sini juga sok udunan. sok ya mah. Oh, sok. Eta taraman sama. Eta mah. Rokok gen mentah wae tuh. Eh, Ribu. nah, sampai sekarang ya alhamdulillah sih, istilahnya tujuan pertama gue udah tercapai nih. Tinggal yang kedua, gimana caranya gue ngebangun dari rasa kekeluargaan itu yang udah gue capai untuk jalur selanjutnya ke cita-cita personal masing-masing nih. Apa nih yang kita cari? Karena kan kita bertiga nih, boro-boro banyak kan gitu kan, bertiga aja bingungnya minta ampun. Nah makanya gue nggak heran juga banyak di luar sana yang cuman ngumpul bubar gitu. Ya. Karena memang nggak tahu arah mereka gitu kan. Ya posisi lu sekarang ada di gitar ya. Di gitar ya. Gitar. Gitar lu drum. Drum. Jadi pemain basan. Ini tuh. Sebenarnya masih kereneangan orang oge gitu. Nah, bro. Bisa norek basan lumayan, bro. Lumayan lah. Ya, Tapi bisa pernah- pegangan tangan sama mereka mah. Yang penting mah udah. Pokoknya mah hardcore cibi-cibi meureun. Nah, jadi selama kalian berdiri sampai hari ini udah berapa karya yang kalian hasilkan nih? Dan gua ngedengar juga katanya lu tuh terbentuk dari community juga Yes. awalnya gitu kan, karena di daerah lu sana banyak teman-teman yang memang ada di genre yang lu suka gitu. Yes. Coba deh ceritain kayak gimana. Gini sih, nggak mungkin ya kalau misalkan bagi gua walaupun istilahnya disebut anak baru atau apa,
yang namanya genre underground itu nggak mungkin lepas dari komunitas. Nah, di situ kita sadar sih. Nah, kita juga lahir dari komunitas, dari CGF. Awal pertama kita bisa Naon istilahnya CGF teh? Cicurug Ground Fest. Oh, Cicurug itu Ground Fest. festival apa komunitas? Komunitas. Oh, masuk Ah. AFS-an gitu. Nggak tahu gue anak sana yang bikin. Oh, Gue mah ikut aja. tapi aman gitu. Aman sih Aman. sampai apa namanya waktu itu Jadi bikin di sana acara tuh banyak band-band yang ngumpul di lingkungan Lumayan. komunitas tersebut gitu. banyak lumayan. lumayan. genrenya juga banyak. Oh. Ya sekarang juga istilahnya jalan sih, cuman ya tadi sih. Gua nggak tahu ada apa enggaknya pandemik sih. Oh gitu. Nah, mereka mundur satu langkah. Jadi lagu yang lu hasilkan itu sampai hari ini ada berapa track? Nah, kalau masalah lagu sih sampai hari ini kita udah ada beberapa lagu, sebut beberapa lagu lah ya, yang udah kita track. Nah, insya Allah sih kita lagi ngejar buat single dulu gitu, single dulu. Single. Rencana mau rilis single nih. Iya, rilis single dulu. Awal dari single. Berarti yang udah dihasilkan ada berapa track? Ada 4 track sebetulnya. Totalnya ada 4 track. Empat track. Yang sekarang mau ngeluncurin dulu single ya, Single rilis yang single. pertama. Rencana bulan apa tuh? Rencana kita sih mentok di akhir tahun sih. Akhir tahun. Karena buat ngejar materi yang lain dulu sambil mempersiapkan buat promo di single kita gitu. Buat kalian nih, gue pengen tahu. Sebenarnya adanya pandemi ini menghalangi kalian beraktivitas atau berkarya atau yang lu rasain apa sih? Kalau gua pribadi ya, gak ngaruh sih sebetulnya. Ngaruh. Gak ngaruh. Itu. Gak ngaruh. Karena gua ya pertama gua kan orang yang nggak kerja, gua pengangguran bro. Oh gitu. Kasian gua. Aman lah. Mendingan kita jadi pengangguran, bro. Gua bangga jadi pengangguran. Entah kenapa ya. Lamun nganggur mah ganggu ngeband. Itu anu gawe sok nganggu ngeband mah. Bro. Bener. Nah, misalkan sok dicarekan, ulah gawe ngaganggu ngeband. Eta paling benar mah. Jadi rencana ngeluarin single nih. Single ya. Setelah lu nanti ngeluarin single, lu aktivitas apa aja sih, Ben? Normal aja sih. Gua aktivitas manusia normal gimana sih? Nah, Ya cari nafkah buat keluarga, ya gua bikin materi buat band, kumpul sama ya Portior sama yang lain komunitas juga. Gak ada yang spesial juga sih. nah, salah satu kasih bocoran deh yang bakal lu nanti keluarin single lu, judulnya apa? Kita bakal bawain lagu dari single kita Ancaman Penguasa sama Next Lawan Musuhmu. Berarti yang sekarang mau dibawain apa dulu? Ancaman Penguasa. Coba pengusaha. Ya udah, kita nonton bareng-bareng band Fortior di Studio Gigs. Oke, siap. Silakan.
Itu dia penampilan dari Fortior. Yang barusan tuh judul lagunya apa? Barusan judulnya Ancaman Penguasa. Ancaman Penguasa, bercerita tentang Ancaman Penguasa itu gue bikin waktu pas gue survei lapangan aja. Waktu itu gue ada kerjaan di lokasi gue lihat banyak orang-orang yang Ongkoh tertekan. nganggur tapi survei kerjaan. Survei Borong, kerjaan, Pak, maksudnya borong. gue diperbantukan di satu satu kerjaan gitu di wilayah gue. Ternyata gue dapat inspirasi aja dari situ. Itu berceritakan tentang luapan emosi kita gitu. Kalau kita tuh harus memperjuangkan hak kita gitu. Jangan sampai takut dengan sebuah ancaman-ancaman dari Para penguasa. para gitu. penguasa. Itu Wah, aja sih. hardcore pisan ya. Nah, sekarang gua mau bertanya sama kalian nih tentang program yang sedang berjalan, ya, yang kalian ikutin mengenai DC Studio Gigs. Buat kalian, apa itu DC Studio Gigs? Ini jangan gue yang jawab terus nih. Lu deh Silahkan. jawab. Silahkan Om yang ini aja. Serta meraan. Menurut gue mananya dulu nih, manfaatnya atau apanya nih? Manfaatnya atau ya berpengaruh nggak sih buat lo gitu, buat kalian? Lumayan sih, cukup berpengaruh juga, besar malah. Bagi kita DC Studio Gigs tuh wadah buat kita sebagai anak-anak yang pengen benar-benar berkarya. Nah, disitulah tempatnya. Bermanfaat sekali lah. Ya udah, kurang lebih segitu aja sih. Buat lo ada perubahan nggak atau ada Mungkin- dampak gitu buat kalian yang tadi nate? Karena memang sama sekali nggak ada aktivitas kan Iya. sebelumnya, dan ya apa tuh? Jadi dari karya kami juga lebih dieksplorasikan. Kalau DC Studio Gig selanjutnya ada event yang lainnya kan. Jadi lebih dan teman-teman juga kan banyak tuh, jadi relasi-relasi, nambah relasi gitu. Alhamdulillah sih sangat membantu banget. Sebelumnya yang dulu di Cicurug ada kan? Dulu ada DC Studio Gigs juga, tapi Perbedaannya apa tuh sama yang sekarang lu jalanin? Parem kalau lah. Baru. mungkin waktu semangatnya mah rame Om. Tapi kalau udah kesini mungkin ada yang bosen atau mungkin ada kesibukan yang lain jadi nggak hadir terus nih. Baru aja pada Tapi keren lo ini. Band ini hadir terus meskipun jauh ya dari Cicurug ke Alhamdulillah. Sukabumi ke Pride Alhamdulillah. Palace ya. Itu Alhamdulillah. keren. macet terobos, Sehujanan. hujanan gabres. Lewat. Berarti memang ada dampak positif ya yang didapetin sama Alhamdulillah teman-teman ini. bagus banget sih pokoknya. Alhamdulillah sih, yang terpenting itu dari segi apa ya, tadi gue yang terpenting kekeluargaannya. Salut buat Sukabumi. DC Sukabumi solid. Nah, mantap. Jadi DC Studio Gigs merupakan program yang dilaksanakan untuk sementara ini hanya di Pride Palace Studio, dan di Studio Gigs tersebut memfasilitasi kawan-kawan band di Sukabumi secara free dan dari berbagai genre ya. Iya. Dan dari program-program yang yang dikemas, ada program-program lanjutan dari Studio Gigs. Nanti ada hari ini Extra Iya. Talks, juga ada studio show sampai ke DC Musik itu. bukan DC Shout Out Day dulu. Oh, Shout Out Day, iya, Iya. oke. Nah, gua juga di sini kedatangan teman-teman, bro. Ya. Teman-teman dari komunitas yang yang
lagi happening di Sukabumi. Oh ya, Apaan tuh? Nah, sahata, sahata. kita bakal Saran- ngobrol saran bareng ya. mereka. Heeh. Ini komunitas yang buang-buang duit lah. Aduh, Ngeri nggak? bagi gua dong. Sultan ya, Sultan. Dan memang masih berhubungan sama musik-musik yang nantilah kita tahu sendiri. Oke, siap, Siap. siap. Kita langsung aja ngobrol-ngobrol bareng mereka ya. Oke. Oke, kita langsung panggilkan teman-teman dari Battle Fest Soul Sukabumi. Silakan gabung bareng kita di sini. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat, jarum coklat. Nah, kita udah kedatangan teman-teman Battle Fest Soul Sukabumi. Yeah. Kenalan dulu. Ini siapa nih yang teman-teman yang mewakili datang di sini? Terima kasih nih sebelumnya udah mau pada datang. Aduh. Amang, silakan Amang. Sama-sama. Silakan perkenalkan diri. Saya Rifana dari Battle Pass Sukabumi. Saya Gaga dari Kapitol. Oh, geng Kapital ini. Kapitol. Halo, saya Sony Embat dari Tipar. Ranting Tipar. Gaga ya. Lah ya. Oh, saya Empu dari Baros. Oh, ini antar kecamatan ya. Bro, kemana Ramang ini teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Aduh, lulus kieu geuning. Covid tidak lulus. Hah? Ya tuh ngobrol, hei. Nah, ini tanyakeun aja. Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kumaha usaha lancar? Usaha ya Lancar-lancar. lancar-lancar enggak lah gitu. Dilancar-lancarkeun ya. Ada pandemi sialan ya. Iya. Kudu bertahan. Iya. Kudu dilawan. Kudu dilawan dengan cara gimana tah, Pak? Kira-kira? Ya dengan cara-cara menciptakan yang tadinya tidak ada menjadi ada lah. Oh, betul. Mengikuti Nah. perkembangan gitu ya kita. Ya juga karena jangan dengan adanya pandemi kita harus mati, kita harus terus jalan aja terus. Seperti kayak DC sold out ya, Ya. jalan terus gitu kan, nggak ada off air ya. Akalin lah gimana caranya bikin virtual ke streaming ke, yang penting komunitas produktif aja. Aman. Nah, ini pepatah yang sangat bijak sekali. Oke, kita ngobrol-ngobrol sama Battle Fest dulu ya. Teman-teman Coklat Friends di rumah pengen tahu mengenai Battle Fest Soul. Apa itu Battle Fest? Nah, coba sama teman-teman dijelaskan. Battle Fest teh naon sih? Nah, naonan sih gitu. Loba sih anu karepo. Nanyain ke gua, aduh, Naon itu? apa ya? Makanya gua undang nih teman-teman. Apa itu Battle Fest? Soul, bro. Ayo, silakan ini Battle- ketua Ranting Tipar bukan? Oh, penasihat. Silakan penasihat. Battle Pass Assault. Sebenarnya kalau bahasa Jerman mah diadu jaket. Oh. Eta teh diadu jaket, diadu hobi merenya sebenarnya. Seperti itu. Battle Pass jaket, Battle Pass Assault, komunitas pecinta patches ya. Oh, Lebih ke patches. kolektor sebenarnya. Kebetulan sekarang ada di Sukabumi juga gitu. Gabungan dari antar kecamatan? Provinsi Oh, provinsi. sepertinya. Anjing. Nah, terus gimana? Apa yang mau ditanyakan lagi? Nah, awal asal muasalnya heula dari awal tuh pas berdiri, pas dibawa ke Sukabumi. Jadi ceritanya yang gua tahu tuh si Battle Fest tuh dari mana tuh? Yang akhirnya dibawa ke Sukabumi tahun berapa gitu? Sejak awal berdiri aja tolong ceritain. Untuk awal dibawanya ke Sukabumi ya, tahun 2014 kita bawa ke Sukabumi, mulai pergerakan lah di Sukabumi. Movement, anak movement gitu. Wong ngeliat.
Awalnya kita sebenarnya terinspirasi dari anak-anak Bandung. Awalnya karena kita juga melihat mereka ya. Awalnya apa sih itu naon sih gitu. Tempelan gitu, naonan sih gitu. Kebetulan saya punya founder awal Sukabumi juga si Faisal ngaranna teh nya. Dulu teh tah. Udah kang doa. Udah doa. Ranting si awal. Ngobrol-ngobrol gitu tah awal nama kita berangkat ke Bandung. Lihat gimana nih survei lebih ke studi banding lah ya awalnya. Saya mulai sedikit-sedikit pakai patches ya awalnya itu ya ditiput lah ku si Faisal teh pakai bootleg eta teh orang teh gitu tah. Tapi tidak naon lah gitu. Yang udah mau udah aja lah. Udah lah. Jadi harus ada tipu-menipu awalnya gitu. Oke. Ketika awalnya kita saling komunikasi sama anak-anak Bandung juga kan, foundernya yang di sana. Oh, BPA teh seperti ini. Kumaha lamun misalkan di Sukabumi kita dibikin komunitas katanya. Ya udah, kita mulai bawa ke Sukabumi, kita gerilya sedikit-sedikit. Bareng kawan-kawan waktu itu cuman 3 orang 4 orang lah kalau nggak salah ya. Kita kan maksudnya. Siapa ya? Seperti itu. Pergerakan awal seperti itu. Oh, pergerakan awal. Jadi waktu itu sering datang ke Bandung tuh ngelihat gitu kan kayak gimana aksi mereka di sana gitu. Terus Kabita lah gitu. Keren gitu. Keren pisan gitu. Ketika setiap ada acara musik kan pasti ada tuh bootnya tuh si Battle Pass Assault itu tuh. Ceritain waktu dulu itu pas lu ditipu sama si Faisal. Pas ditipu pakai pes abang-abang itu gimana? Gimana rasanya? Ya seperti itulah untuk awal pembelajaran pasti di sana ketemu juga gimana kita gitu. sama tamu spesial dari Sukabumi ya di sana ya. Ada anak-anak yang masih di bawah umur itu. Senior BPA. Senior kita ya Bung Aldi ya. Iya Bung Aldi. Seperti itulah untuk pergerakan awal seperti itu. Tujuannya dibawa ke Sukabumi itu buat apa sih? Saya manggilnya kakak, akang apa? Kakak lah, lebih ke kakak ya. Kak Gegep. Iya. Tujuannya apa itu? Kalau tujuan sendiri sebenarnya lebih pengennya lebih lebih supaya memperkenalkan lah. Ini ada hobi kita nih kolektor ya. Soalnya kita kan di sini nggak harus anak band juga kan. Kalau untuk si kolektor ini tapi cinta musik gitu. Cinta kan? musik yang pasti harus memang. cinta musik seperti itulah. Memperkenalkan tujuan awalnya memperkenalkan kepada warga Sukabumi lah, misalnya anak-anak nongkrong Sukabumi nih bisa arek gitu. moal gitu ya. Ente liwat Pemda ke Enggak lewat ontong atau untuk itulah bukan nama. Jadi tujuannya memperkenalkan ke ke teman-teman komunitas yang akhirnya berhasil mengumpulkan Alhamdulillah. kawan-kawan musisi Betul. di Sukabumi ya. Ya. Kebanyakan memang musisi, tapi dari yang lain juga memang banyak yang bergabung kan. Betul. Nah, si teman-teman Fortier ini pasti pengen tahu lebih dalam gitu kan soal si Battle Fest ini. Nah, jenis-jenisnya aya naon wae sih? Terus genre apa aja sih sebetulnya si tetempelan eta teh? Kan story-nya mungkin secara historikal ini dulunya di tahun berapa gitu nya? Tahun 80-an lah gitu ya. Awalnya sih dari anak motor kalau nggak salah di Eropa ya. Di Eropa betul, ya. anak motor dulu. Jerman ya. Tatapelan gitu kan, eta teh naon gitu kan dikonsumsi pada akhirnya ya menyebar lah gitu kan. Hanya memang si komunitas patches ini koreksi ya kalau salah. Di Sukabumi ini memang di Indonesia ini memang terbentuk dengan baik. Pergerakannya itu baik pisan lah dibanding sama kawan-kawan di luar negeri sana. Begitu nggak? Betul. Kunaon tah? Kalau baduit meureun. Anjing tuh nyambung. Tujuannya berarti naon tah? Teh tujuannya tadi? Intinya ke silaturahmi sih sama sesama penggemar, pencinta patches. Jadi kayak kita kan sebetulnya kita bukan pelaku musik nih, bukan tukang band, bukan. Kita duaan, tapi nggak malu lah kan jadi supporter. Jadi kan supporter
Jika anu dina stasiun itu nuju jogedan ya kan. Begitu maksudnya. Tipe. Jadi kan pasti identik orang-orang nganggap, wah yang gini tukang band, yang gini pasti anak. Tapi kita bukan, terutama dua orang ini bukan nih, kita sama ini. Ini nih Morbag, oh tiga sama ini. Dari penasehat. Paling begitu sih. Nah, tadi kan teman-teman Fortior ini pengen tahu nih, ada jenis-jenis patch apa aja nih? Terus genrenya apa dan pengen tahu juga lo pertunjukan sama kawan-kawan soal patches tersebut. Buka Coba. wae eta ya, buka. Buka dong. Nih, pegang. Dia ajakannya udah nyekelan ya. Nah, oke. Untuk yang biasa aja ya, yang kayak paling gede nih. Nih, kelihatan nggak? Paling gede ini tuh namanya back patch atau BP back patch. Biasanya ini bahannya kayak sablon kayak gitu. Ada juga yang kayak apa? Bordir. Paling ada dua tipe sih kebanyakan. Terus yang Tipe kecil, ting teh. apa? Tipe ting. Ya. Apa tipe berang? Terus yang kecil-kecil kayak gini, ini namanya patch woven patch. Yang kayak gini. Terus yang gini sirkular atau yang bulat ini nih. Bahannya juga woven juga. Kalau yang ini paling aneh, ini namanya rubber patch. Jarang lah. Terus yang apa ya? Oh ini nih kayak super strip. Yang panjang-panjang kayak gini. Paling terus embroidered. Nah, yang gini ya. Button yang kayak gini nih kayak anak Nah itu pang. rate harganya Kalau kisaran berapa sih? Kalau Sebetulnya? ngomongin harga sebetulnya gimana ya? Relatif sih. Ngomong murah ada yang murah. Ngomongin yang masuk akal ada. Ada yang gak masuk akal. Coba sebutin Tapi itulah kira-kira. hobi lah namanya. Hobi. Kalau Kira-kira yang standarnya aja dulu lah. takutnya kan kita Nah ini memperkenalkan. yang ada di patch ini face siapa ini? Ya, Face PC punya lo. aku punya Oh. aku dong. Punya ini face ranting tipar bukan? Bukan. Oh bukan. Dari awal ya, dari yang paling gede. Kebetulan itu kita dapat harga walaupun second itu dapat harga 550. 550.000. Second kondisi second. Dapat Tapi- dari mana itu? Dapat dari mana ya? Bandung atau Jakarta? Oh, Bandung. Tapi kalau kita sekarang mau jual itu tuh kita saya beli itu 2016 atau 17 ya. Nah kira-kira sekarang harganya berapa tuh? Sekarang tuh ini 1,5. Oh 1,5 berarti investasi ya kan? Jadi jangan berpikiran gini. Orang-orang, wah ini jelema ngameakeun duit. Gak penting nih orang bisa nempel-nempel gini. Terus wah buang-buang duit padahal itu bukan. Gue bikin yang kayak gini, ini investasi juga. Ya. Buat masa depan lah. Anak Nah cucu gitu kita. Coklat Friend. Jadi itu investasi salah satunya ya nggak? Manfaatnya atau tujuannya lah menginvest sesuatu melalui hobi. Ya, nggak? betul. Melalui sesuatu yang kita suka. Terus jenis-jenisnya itu tadi ada strip patch, Super super strip ya. strip, ada super strip, woven woven patch, patch, back yang patch. standarnya itu biasanya di Angka ada yang 75.000 juga ada. harga Ada. 75.000. Kalau nggak salah dulu itu patch itu harganya sekitar 50.000-an ya. 50.000, Produksian dari Inggris. Raza Matas ya. Dibawa sama si Boson. Untuk awal ke Indonesia dibawa sama Boson. Harganya 50.000. 50.000. Sekarang teh jadi harganya berapa? Sekarang 75. 75. Oh, standarnya. Tuh kan udah naik lagi. Kalau untuk yang vintage sebenarnya harga tidak terbatas juga. Itu Poek terserah lah. kita aja mau ngejualnya Poek. berapa. Ketika dia mau yang mau beli ya terserah kesepakatan kita aja berapa.
seperti itu. So di trade lah, bisa di trade juga gitu. Jadi keren ya, asik ya. Bukan asik lagi sih sebetulnya. Gitu. Pusing dianggap gembel. Enggak, yang jelas selain keren, jadiin duit juga, bisa jadiin duit maksudnya. Bisa kita nabung lah ibaratnya. Kita daripada beaku PL gitu. Mendingan jajan gitu. Yang gini tuh hobi yang bukan sekedar hobi. Tapi katanya lu Bat, Apaan, ini apaan, Bat apaan? gua ngedengar katanya lu juga sering mendistribusikan barang-barang dari luar Oh, negeri iya, sana. iya, iya, iya. Jadi Iya, kalau- teman-teman ini ceritanya nganjuk ke Bat gitu kan, lu suruh ngambil ya. Iya betul. Apa gimana? Termasuk Gitulah. Nah, ya termasuk PES gue ini kebanyakan itu ngambil dari luar. Kebanyakan dari Jerman sih. Oh, dari Jerman. Kayak ini gue dapat dari Denmark atau mana gitu. Kalau Harga nggak berapa salah, itu SOD? SOD ini tuh gue dapat dari harga berapa ya? Dapat bid tuh 7,5. 350.000. Ah. Jadi itu lu bikin jaket itu, lu abisin kocek berapa tuh? Ya segitulah. Lebih ya. Hampir ke motor 20 25-an lah. 25-an. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kan Buat yang awam. buat ya yang belum Yang mau gabung nih. itu gimana tuh teman-teman, yang apa gabung, mesti yang cara sebelum ke situ deh, cara ngebedain yang original dan juga yang fake atau bootleg itu gimana? Sebetulnya ada ciri-ciri masing-masing, kayak yang dari dari vintage misalkan. Kita bisa lihat dari ada tulisan kecil kayak copyright kayak gitu. Oh, bisa salah dilihat. satu. Cara satunya salah satu caranya nih yang mudah kayak tahun 90 early itu kemasuk vintage. Oh, Kalau gitu. 2000 sebetulnya enggak. Sebetulnya 2000 enggak. Walaupun sekarang udah 2020 kan, 20 tahun lah. Tapi kalau untuk kolektor termasuk yang gemar vintage itu enggak masuk. Terus untuk ngeliatin, mana sih bootleg? Mana sih yang original? Ada juga yang nggak ada copyright tapi original, official. Oh. Jadi nggak Nggak- selalu nggak ada jadi tulisan patokan. kecil itu original gitu ya. Nggak jadi patokan, tapi harus gimana ya ngejelasinnya? Lihat dari dia. Tapi yang pasti mungkin teman-teman juga yang memang menjual ini dia bakalan kasih iya, tahu. bakalan ngasih tahu kan ya. betul, Kalau betul. ini tuh memang barang bootleg dan ini barang-barang yang original gitu kan. Nah, sebelum kita lanjut nih ke obrolan yang lebih dalam, kita nonton dulu teman-teman kita nih dari Fortior buat latihan bareng di DCDC Studio Gig. Silakan, brother. Musika yang mengalah membuatku terdiam.
itu dia penampilan dari Fortior. Wow. Kerennya anjir. Ini hardcore cibi-cibi from Cicurug. Brothers. Nah, nanti teman-teman Fortior gua kasih kesempatan buat nanya-nanya teman-teman Battle Fest. Sebelumnya kita lanjut lagi nih obrolan yang tadi. Sekarang gue mau nanyain soal aktivitas. Jadi si komunitas ini sudah terbentuk dan sekarang sudah lumayan membesar ya di Sukabumi ini. Nah, selama 2014 sih. 2014 sampai hari ini apa aja sih yang udah dilakukan oleh komunitas kalian ini? Nah, siapa yang mau jawab? Yang sudah dilakukan oleh Battle Fest Sukabumi, selain kita bersilaturahmi dengan teman-teman di komunitas Battle Fest, kita berbagi juga dengan anak-anak yatim piatu ya. Sudah dilakukan beberapa kali setiap di bulan puasa tiap tahun ya. Alhamdulillah acara ini diselenggarakan karena kepedulian teman-teman di Battle Fest juga dengan cara kolektif, dengan niat yang tulus dan dibarengi dengan niat yang baik. Kita ingin berbagi dengan anak-anak yatim karena kesenangan mereka kesenangan kita juga sih, lebih ke sana. Dan mudah-mudahan tidak hanya happy terus gitu kan, kita juga bisa berbagi dengan yang membutuhkan dan layak Keren ya. layak untuk yang membutuhkan. Ya selain itu kemarin juga kita bikin itu juga ya. Oh iya, campground campground event ya. iya, Wah, bikin anjir, event. keren itu. Dengan tagline Walking the Road. Band-bandnya dari Sukabumi sama dari luar Sukabumi juga. Itu event pertama ya, pertama. Alhamdulillah sukses dan responnya dari teman-teman komunitas Battle Fest sama di luar komunitas Battle Fest, khususnya di luar kota, bagus alhamdulillah. Doain aja mudah-mudahan kedepannya bakal ada part 2-nya lah. Ya, Minta dukungannya ke teman-teman ya. Jadi kemarin pas di acara campground itu campground ya? Campground. Teman-teman Battle Fest dari mana aja tuh yang datang? Dari Cianjur, Jakarta, Bandung, Bogor. Tangerang ya ada ya? Tangerang juga ada ya? Tangerang. Bogor. Keren ya. Kita bisa silaturahmi dengan teman-teman yang Sehobi ya? sehobi ya. Masih dalam satu Bendera. nafas yang sama ya, tapi dengan hal yang berbeda gitu. Nah, sekarang gua ngasih kesempatan buat teman-teman Fortior nih. Kali aja kalian ada yang mau ditanyain sama teman-teman Battle Fest. Silakan. Oke. Gue cuma mau nanya nih buat kakak-kakak semua. Ke depan ada program nggak buat kita pada musisi gitu? Apa aja gitu buat sounding ya ke depan sama-sama sama musisi gitu. Next mungkin nambahin nih. Ya mau nambahin, mau tanya-tanya nih, kita kan awam ya soal fest ini, cara ngebangunnya atau ngumpulinnya gimana sih? Gitu aja. Mungkin ada ditambahin? Ini mau nambahin sedikit, itu cara nyarinya tuh susah apa gimana sih gitu? Apakah ada yang sulit atau mudah-mudah aja gitu? Oke. Nah, siapa nih yang mau jawab nih? Ya, saya jawab untuk aktivitas Battle Fest yang sudah dilakukan ke belakang atau flashback beberapa tahun yang lalu. Kita sudah melakukan selain bersilaturahmi antar komunitas juga dengan teman-teman Battle Fest, kita menyelenggarakan acara baksos ya. Ada baksos. Jadi selain kita kumpul-kumpul bersama teman-teman, kita berbagi dengan anak-anak yatim piatu. Ya tujuannya lebih ke lebih ke silaturahim, ingin berbagi. Semoga teman-teman Battle Fest dipanjangkan umurnya juga oleh anak-anak yatim piatu
diberi kelancaran juga untuk kegiatannya, konten-kontennya. Dan selain buat baksos dan berbagi dengan anak yatim piatu, kemarin saat beberapa bulan yang lalu kita bikin Walking the Road yang dipersembahkan oleh Battle Fest oleh teman-teman Sukabumi dan yang diisi oleh beberapa band lokal Sukabumi dan luar kota Sukabumi, dengan penonton itu datangnya dari Sukabumi juga, dari luar kota Sukabumi juga, dari Jawa lah, Jawa Barat. Nah, alhamdulillah responnya bagus. Mudah-mudahan kedepannya kita akan bikin lagi acara Metal Camp. Doain dong ya, doain ya. Dan itu memungkinkan buat teman-teman ini nanti join juga ya kalau Iya. mereka eksis terus. Iya, harus eksis, harus tetap berkarya, berjejaring lah dengan positif dan jaga attitude gitu kan. Nah, itu dia. Karena band baik tanpa didukung dengan attitude yang baik bisa cilaka gitu. Nah, itu dia. Begitu sih tipnya ya. Bisa tag dungnya. Tek dung. Dung tek. Nah, tadi pertanyaan kedua tuh. Bergabung. Coba dijawab. Cara bergabung ya? Cara- Oh, bikin patch. Cara bikin patch pertanyaan keduanya itu. Cara bikin patch coba. Untuk yang apa ya? New member mungkin. Nyubi. Jangan newbie juga. New member. Kita nggak ada senior kakak juga lah. Sama-sama kita ya. Sama. Enggak, bukan ini. Jadi untuk yang mangganya apa ya? Rekan-rekan lah yang mau bikin. Hah? Bung. Oh. Ya paling siapin pes tuh rompi. Mau bisa dari jaket, denim atau jaket kulit, terus kayak si alat. Terus yang apa? Intinya mah harus suka dulu sih. Ya, senang dulu. Senang. Dari ini tuh bukan dari genre, oh lu harus metal. Ada dari genre pop, punk, hardcore, sampai ke rock klasik. Banyak sebetulnya. Terus untuk yang mau pengen gabung sama kita-kita, datanglah ngobrol-ngobrol, jangan malu mentang-mentang oh ini isinya tua-tua semua nih kayak gini. Oh kayak senior semua, nggak ada senior di kita. Sama terus apa ya, pengen dapetinnya bisa bantu juga kan kita juga ada apa, Nanti ada edukasinya ada. ada edukasi, ada Kredit bisa. jangan kalau kredit. Laku. Terus apa yang susah ya? Yang paling sulit didapetin. Kalau ngomongin sulit sebetulnya nggak ada yang sulit di dunia ini. Kalau secara pasti ada uang, ada barang. Pelan lagi ngomongnya ya. Ada uang, ada barang. Lu nyari apa gua sediain. Sebetulnya yang paling sulit ya paling yang vintage kayak gitu, yang tahun-tahun lama 80-an 90. Lumayan lah, dari rate-nya juga kan harga udah beda. Terus kadang-kadang kita harus import juga. Yang bikin sulit, nyari paling sulit band biasanya itu dari band-band yang kayak death metal, kayak gitu-gitu. Dismember, terus apa lagi ya? Dan lain-lain lah, banyak pokoknya. Mau nambahin nggak? Tambahin. Kalau ya uang pu. Ya mungkin kalau dari segi mencari itu bisa searching ya. Tapi kita bisa bantu kan? Nah betul, kita bisa bantu. Yang utama sebenarnya poin utama kita suka dulu bandnya apa. Ya, kebanyakan kan buat pemula kita nggak usah ngebahas yang lain. Saya pribadi mungkin awal gitu karena kita suka band ini banyak gitu kan, jadi apa aja dibeli. Nah, betul. kita beli ujung-ujungnya nanti kita udah paham sendirinya itu malah kita ngerasa nggak cocok. Makanya buat awal itu kita mending ngumpulin satu persatu dulu, jangan langsung. Biasanya kan kalau yang banyak uang nih langsung beli banyak. Tahu-taunya nanti aduh ada yang kurang nih, ngerasa nggak sereg gitu kan. Ngerasa ketipu lagi. Nah, kayak gitulah. Biasanya kayak gitu. Intinya harus suka
Tuh, intinya suka dulu sama band itu. Kita nanti sharing dengan teman-teman yang lain, kita bantu mau ke arah mana, mau seperti apa. Insya Allah lah gampang masalah kesananya. Satu lagi nambahin, Apa tuh? kita harus bangga. Nah, betul. Nah, Jangan malu, jangan Betul. takut dianggap gembel. nah, jadi mungkin saya tambahin juga nih masalah apa yang udah disampaikan barusan saudara kita Embat ya. Masalah di sini kita nggak perlu masalah malu ya, karena di sini kita bukan mau menonjolkan sesuatu hal yang seperti apa gitu kan, menghambur-hamburkan uang atau kita pengen memperlihatkan keadaan kita, enggak. Di sini kita hanya menyalurkan hobi kita, terus juga kita memperpanjang silaturahim dengan teman-teman, apalagi kita ini istilahnya buat yang tidak bergerak di bidang musik, kita anggap aja ini sebagai support kita kepada teman-teman band mau luar atau lokal, karena ya dengan salah satu ini kita bisa support mereka gitu kan. Nah, seperti itulah. Ya seperti itu paling. Nanti kalau misal pun kalau mau respectnya bagus, minat, tinggal datang aja ke Jatuhnya Anda seperti sales ya? Oke, segitu aja paling ya. Nah itu syarat-syarat bergabung. Syarat-syarat bergabung bersama teman-teman Battle Fest. So itu kayak gimana sih? Apa mesti hayam hidung? Dog 7 rupa? Apa gimana nih? Siapa yang mau jelasin nih? Bung? Silakan Bung Gaga. Kalau untuk syarat-syarat gabung sebenarnya nggak ada persyaratan yang mutlak gitu, nggak juga. Cukup punya PES untuk awal, punya PES, ada kemauan juga, sama uang, pasti uang harus. Kita kan beli ya, betul. Tapi daftar teh teteh bayar. Kalau tuh daftar Oh, nggak ada pendaftaran apapun, nggak ada. Di sini kita pure silaturahmi. Di sini kita bukan Berarti syaratnya mau bersilaturahmi, Nah, ya mau memperbanyak pertemanan. Jadi dapat PES-nya, dapat silaturahminya, itu aja sih. Nah itu, kalau duit sih sebetulnya mah gue Oh. bocorin nih. Dulu dia juga yang gue tahu tuh menurut teman-teman, kata teman-teman itu kan sampai ngumpulin itu nggak harus langsung penuh, satu-satu aja dulu gitu, satu-satu aja dulu kan ya, satu-satu. Nah nanti ada yang kita suka di mana nih, cari sambil ngebangun jejaringnya itu, sambil membangun pertemanan. Jadi coba jelasin. Jadi lebih ada seninya lah untuk membangun satu PES yang ini nih. Contoh misalkan PES yang ini seninya banyak sekali, dari mulai nanti nggak bisa tidur, ya itulah seninya. Sangat-sangat menarik lah untuk hunting-hunting awal, sangat menarik sekali sebenarnya. Jadi gini, ada dua versi kalau kita mau bikin versi itu ya. Versi mungkin dari kebanyakan, misalkan kita sering banyak band yang disuka. Itu salah satunya seperti ini. Ini bermacam-macam band yang ditempelin dari band apa, termasuk intinya yang poin yang tadi, kita suka band apa dulu gitu. Nah, contoh lagi mungkin seperti yang saya pakai, saya cuma satu band. Nah, jadi di sini ada dua versi. Apa campuran atau kita khusus satu band. Tapi tetap kita harus ngelihat dulu. Tribute itu ya. Tribute. Kita harus ngelihat dulu. Itu ada gampang. Itu dulu yang dicarinya. Kalau kita cuman kita pengen satu band tapi barangnya nggak ada, ya repot juga. Jadi cari dulu yang emang banyak produknya, ya barulah kita bangun. Paling di situ aja sih. Oh iya, ini yang gua tahu katanya Battle Fest itu ada juga aktivitas kayak eksibisinya. Nah, apa aja sih Pak yang udah pernah dijalanin gitu sama teman-teman? Biasanya Di antaranya gitu. Di antaranya biasanya di event-event
nasional sama internasional seperti Hellprint, Xiaomi Under, Hammer Sonic dan lain-lain. Biasanya Battle Pass Indonesia itu ikut Ada kontes berkontribusi ya? Ada kontes juga. Oh, ada kontes ya. Kontes sama ikut berkontribusi juga. Oh, iya, betul, betul, mengisi betul, betul. buka stand lah gitu kan. Ah. Karena dengan cara itulah memperkenalkan Battle Pass ke secara universal gitu. Karena kalau kita tidak mengikuti buka booth atau seperti bikin kontes, kita seperti kelihatan nggak jalan gitu. Makanya Jadi kita bikin tujuannya sesuatu, membangun fest ini itu bisa buat dikonteskan gitu ya. dikonteskan. Nah, nanti ada bisa juara-juaranya aja juga. gitu kan, kita ngebangun PES. Ketika kita udah ikut kontes, mudah-mudahan aja rewardnya dapat Oh, ngeganti iya. produksi kan lumayan kan. Asik tuh Yang ya. setahu Jadi saya kan lumayan gede ya. dikonteskan. Iya, dikonteskan. Ada Nanti si kontesnya. juaranya Nah, itu ada. Ada. Terus kadang-kadang yang gua tahu tuh di event-event besar, event-event skala nasional itu ada Dipajang. booth tuh, dipajang Ya, tuh ya dipajang. semua. Wah, ngeri anjir. Yang juara tahun berapa gitu. Biasanya dipajang di boothnya gitu. Nah, jadi teman-teman bisa ngeliat patch-patch unik dan yang langka-langka itu saat momen-momen tertentu. Iya, momen-momen Iya. tertentu. Battle Pass pasti ada di situ hadir gitu, buka booth gitu. Nah, itu kerennya. Jadi kayak event nasional tuh kayak di Hammer Sonic gitu ya. Event internasional, si Battlefest punya booth khusus. Khusus. Nah, yang lain pepanasan, Battlefest mah punya booth, Buka payung sorangan. punya payung sorangan. Nanya, batur hujanan orang mante. Dan juga bro, mungkin kita nanti kalau emang udah ada minat, kita tidak asal sharing dengan satu kota aja. Kita bisa komunikasi dengan luar kota, istilahnya ya yang emang aktif gitu, aktif dengan komunitas ini di berbagai kota. Jadi mereka juga pasti siap bantu, welcome lah gitu. Nah, cara teman-teman Coklat Friend nih di rumah yang pengen tahu aktivitas kalian di medsos itu, kalian punya fanpage di mana? Atau Instagram? Instagram paling kita juga di YouTube juga kita buat dokumentasi juga kita dipublikasikan biar semua pada paham, tahu bahwa kegiatan kita tuh seperti apa gitu kan. Jadi kita tidak hanya bergerak di mana kita ada urusan musik, tapi kita tetap dalam satu momen-momen tertentu seperti Ramadan atau kita kumpul bersama buat manjangin tali silaturahim itu kita tidak hampir seminggu sekali juga kita jalankan gitu. Jadi alamat Instagram sama Facebooknya apa? Kalau Facebook kita mungkin nggak ini ya, paling tapi kebanyakannya kalau Facebook itu grup gitu. Kalau Instagram Battle Pass Sukabumi bisa di inilah gitu kan. Kalau YouTube-nya ada di sana juga. Cuman kita mungkin masih tetap pakai belum dirubah namanya, masih pakai nama gue sendiri gitu kan. Karena yang Ada yang mau nambahin nggak teman-teman? Untuk alamat yang biar teman-teman nih di rumah bisa ngepoin langsung melalui apa tuh? Untuk di Facebook ada di fanpage kita di Battle Pass Assault Sukabumi. Battle Cari Pass aja. Assault Sukabumi, Facebook tuh ya. Khusus itu Grup untuk ya. Sukabumi. Ah. Jadi grupnya kalau di Instagram Battle Pass Assault Sukabumi juga. Battle Pass Assault Sukabumi by Instagram. Kalau yang di Facebook yang itu. Oh, Sama yang juga sih grup namanya. tadi ya. Terus yang nasionalnya ada juga tuh. Kalau untuk nasionalnya itu untuk yang kita kebingungan mau cari Battle Pass Assault Trading. Ya. Belakangnya pakai trading. Kalau yang assault itu kita mau share, mau Buat ya? show up ya. show up lah. Kita itu di situ. Jadi lu kalau misalkan punya koleksi patch, lu bisa mempertunjukkan kepada dunia di Battle Pass Assault. Assault, iya. Nah, dan kalau misalkan kamu cari-cari barang-barangnya nih yang unik-unik, yang langka-langka, dan teman-teman kita yang ada di komunitas, mereka biasanya share langsung di fanpage ya, di grupnya Battle Pass Assault Trading untuk jual belinya. Itu jual gitu. beli. Jadi saat lu punya yang kira-kira bosan nih, gua jual aja nih di Battle Pass Assault Trading. langsung gabung aja ke grup itu.
Nah, jadi kalian bisa langsung gabung di sana, bisa langsung ikut, lu bisa ngeliat-liat, ngepo-ngepoin lah. Semuanya ada di sana. Oke, nah ini teman-teman pada nanya, markasnya Battle Fest itu di mana sebetulnya? Sebetulnya Biar teman-teman nanti gua mau sharing nih, gua pengen tahu banyak nih gitu. Bisa ya selain bisa ngobrol, tapi menemukan teman-teman ini di mana kira-kira? sebetulnya untuk markas resmi kita emang kita nggak ada. Tapi kebanyakan kita nongkrongnya di Capitol, di Anti Legend sama Headbanger. Terus kita juga kalau di sini, jadi namanya apa? Pride Palace, Headbanger, terus Anti Legend, Crowded, itu tempat nongkrong Teman-teman Battle teman-teman Battle Fest. Fest. Jadi, Isinya itu Heeh. di nah itu teman-teman di apa? Di tempat-tempat yang tadi yang disebutin Battle Fest. Teman-teman Battle Fest Hmm. tadi bisa kalian temukan untuk kalian sharing bareng, bertanya soal apapun lah yang pengen kamu tanyakan, itu bisa kalian temukan di Pride Palace, Headbanger, Anti Legend, Crowded, karena di sana ada teman-teman kita semua ya. Iya gitu. betul. Kebetulan di sana juga kan ada patch kayak di Pride Palace ada juga kan jual patch. Lo bisa untuk yang mau join kan, mau join sama kita, wah gua pengen ngebangun nih, Ya, atau bisa nanya-nanya lah Ah. ya. langsung saja. Ada kuncinya kok di sini. Baik. Serius baik kuncinya. Nah, nanti dari tahapan itu mungkin teman-teman mulai bisa tahu informasinya aja dulu deh. Soal itu nanti dibantu sama kawan-kawan semua, kawan-kawan Battle Fest ini. Nah, kalian bisa nemuin juga kalau misalkan di jalanan-jalanan ada teman-teman langsung tanya, "Bro, gua pengen tahu dong soal patch atau soal PES, kayak gimana nih?" Bisa ketemu sama Om Embat, Om Empuh, Om Gaga, Om Armed, Dedek Faisal juga bisa. Dede ya. Oke, teman-teman BVA dan teman-teman Fortior, gua mau nanya nih satu pertanyaan terakhir. Gua pengen minta pendapat kalian mengenai Extra Talks yang hari ini kalian kunjungi. Mulai dari siapa dulu nih? Dari teman-teman Fortior. Mengenai Extra Talks. Kesan-kesan ya. Bagus sih. Mudah-mudahan program ini terus berlanjut dan buat ngedukung semua rekan-rekan musisi yang ada di khususnya Sukabumi untuk tetap terus berkarya dan diwadahi sampai pada akhirnya semua pada titik yang dicita-citakan. Amin. Amin. Mantap. Nambahin, Bro? Udah Aja weh, mereka siapa mah. mah. Udah, nuhun. Lo tambahin. Vokalis dia mulu dari tadi. Cari aman. Nah, dari teman-teman Battle Fest. Nah, mengenai Extra Talks. Ya semoga dengan hadirnya Extra Talk dapat memfasilitasi ide-ide anak-anak dan ide-ide komunitas metalhead kita dari metalhead, tapi di luar metalhead juga boleh lah gitulah, dan dapat melahirkan bibit-bibit yang tadinya tidak tersentuh dengan adanya Extra Talk. Mereka bisa jadi terdengar oleh orang banyak, lebih ke situ sih. Amin. Dukung terus Extra Talk. Yeah. Bung Gaga, silakan. Kalau untuk Extra Talks Beda nih dari penasihat ini. menurut saya menurut saya sih buat Extra Talks keren banget, keren Keren. lu Faisal gitu aja lah, keren pokoknya. Bisa lebih mengangkat komunitas, biar lebih masyarakatkan lah, lebih pada tahu lah gitu lewat Extra Talk ini gitu. Oke. Oke, Bro. Thank you, Bro. Thank you, Bung. Kakak lo banget siapa anjing. Kalau gua pribadi sih bilang buat Extra Talk mantap.
mudah-mudahan bisa lebih ngedorong lagi buat musisi-musisi Sukabumi, kreativitasnya bisa lebih dikenal masyarakat, yang tidak paham menjadi paham gitu kan, yang pandangannya awalnya tidak ngerti bisa ngerti juga gitu, bagaimana musisi dan hobi itu bisa berkesinambungan. Jadi jangan sampai berpikiran yang masih berpandangan miring gitu. Ya, Mungkin gitu aja. Seperti Topi miring. Udah, terima kasih. Jangan berisik. Kita ngomong yang asik. Anjing. Oke, gua pribadi terima kasih buat Extra Talk yang telah mengangkat komunitas kita Beetle Pest Assault Sukabumi. Tepuk tangan dulu dong. Kita lebih lebih ke explore ke sama orang-orang kan, dengan ada medianya ini lebih keangkat lah. Kita tuh apa? Kita tuh siapa? Kita tuh dari mana Dan bagaimana? dan bagaimana Nah. dan mau jadi apa? Jadi nyanyi ya tuh. Ya sekali lagi paling atur nuhun sih. Terus untuk kedepannya paling satu koreksi aja sih. Ini airnya mana gak ada? Dari tadi ngomong. Haus. Haus, aduh. Paling ya gitu aja, keren. Mas, Kita closing statement dari semua teman-teman yang hadir pada hari ini. Yang sebelumnya gua ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kalian semua dan sukses selalu buat kalian semua. Silahkan teman-teman Fortior. Nah, dari vokalisnya dulu deh. Oke, pesan dari gua buat para musisi terus berkarya, jangan malu, harus tetap pede. Harapan gua sih kita bisa saling merangkul lah tanpa ada batasan. Ya mungkin itu aja. Nah, mangga sok sang drummer. Mungkin dari gua alhamdulillah adanya DC-DC Extra Talk ini kita lebih terangkat juga ya. Karena ada DC-DC Extra Talk ini, jadi yang tadinya di bawah emang nggak kelihatan misalkan, jadi kita ada DC-DC Extra Talk mulai muncul nih sedikit-sedikit. Terima kasih. Mungkin itu aja. Singkat aja dari gua buat semua teman-teman yang masih bersembunyi di lorong-lorong yang gelap. Coba angkat aja karya kalian, gak usah malu, gak usah takut tentang semua anggapan dari masyarakat. Karena dari genre kita, coba gabung sama DC-DC Extra Talk atau dari DC-DC Sukabumi. Mungkin kalian bisa lebih memajukan karya kalian. Dan salut buat DC-DC Extra Talk, makin maju dan jaya. dengan hadirnya Battle Fest Home ini kita tujuannya sih lebih ke silaturahmi, mempererat gitu kan, bukan untuk membutuhkan pengakuan dari warganet. Itu mah udah lewat gituan mah gitu kan ya. Tapi cara bersilaturahmi Battle Fest itu harus tetap produktif, dan ini memang passion kita gitu. Passion kita itu Battle Fest itu kita metal sampai mati. Kalau harapan saya buat Extra Talks nih, mudah-mudahan kedepannya lebih keren lagi, bisa lebih mengangkat bibit-bibit yang belum terlihat, bisa lebih terlihat. Harapan buat Battle Fest Assault, mudah-mudahan kita bisa lebih solid. Kedepannya bisa lebih banyak lagi merangkul member lah untuk silaturahmi, gitu aja, cukup. Mantap. Oke. Closing statement from Bat. Ya Abat. harapan untuk DC Shout Out Extra Talk ini lebih apa ya? Lebih keren lagi aja. Emang ini udah keren, tapi kudu keren, mana teh keren
Gitu. Anjir. Dan untuk harapan untuk Beetle Fest South Sukabumi, semoga agenda acara tahunan kita yang donasi ke anak yatim itu harus berlanjut sampai kita mungkin tiada. Pasti, Karena itu itu bakal jadi bekal kita, bro. Ya, sama satu lagi, doakan aja Halo. supaya Walking the Road season kedua, karena ini Metal Camp pertama di Sukabumi, ada season kedua, ketiga sampai ke 2 miliar. Ya dari gua pribadi dan mewakili dari Battle Fest Asal Sukabumi, harapannya saya harap buat wilayah-wilayah seperti pinggiran-pinggiran Sukabumi ini jangan ngerasa malu, jangan ngerasa sungkan. Kalau bisa, kalau mau silahkan. Kalau mau gabung silahkan datang atau bikin per area biar kita lebih banyak silaturahim lagi, banyak kawan. Jadi jangan hanya lingkungan kota Sukabumi aja yang aktif di sini di Battle Fest. Saya tahu kalian banyak di luar sana. Jadi mari kita bikin silaturahim ini lebih baik lagi, lebih terjalin lagi. Sekian. Mudah-mudahan teman-teman Cicurug juga Ya, nanti ada Cicurug chapter gitu Cicurug ya. ya ke depannya. Keren. Dan demikian buat teman-teman di rumah, Coklat Friends di rumah, suguhan obrolan bersama kawan-kawan Fortior dan Battle Fest Asal Sukabumi. Mengenai DCDC Extra Talk, teman-teman semua dari Sukabumi bisa gabung bareng kita. Kalian bisa kepoin melalui Instagram DCDC Shoutout Sukabumi dan juga akun YouTube DCDC Sukabumi. Dan terima kasih buat kawan-kawan semua yang sudah hadir hari ini. Kalian sangat luar biasa. Teman-teman Fortior juga Battle Fest Asal Sukabumi yang sudah hadir di Extra Talk hari ini. Ekstrakan harimu. Jauh